Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kamal Prihandani. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang activity, di mana activity di sini mungkin rekan-rekan sebelumnya yang pernah belajar bahasa pemrograman lain, activity itu form user interface. Oke. Jadi ketika ada menu utama, kemudian ada tombol, tombol atau menu, kita klik maka akan menampilkan halaman baru atau form baru. Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini di pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua, kita akan coba membuat menu yang ada di pojok kanan atas. Biasanya kita akan coba meniru menu seperti WhatsApp. Jadi nanti menu tersebut bisa kita gunakan untuk membuat form atau membuat tampilan lainnya. Langsung saja. Silakan buka IDE kalian, IDE Android Studio. Kemudian silakan browsing, cari file project yang minggu lalu telah kalian kerjakan. Tapi kalau misalkan di Android Studio itu ada history yang tampil di sebelah kiri sebelah kiri Windows seperti ini. Baik, terlihat window ID Android Studio kalian sudah terbuka. Nah, ini view yang saya. Kemudian sebelum kita mulai ke pemrograman tentang activity, kalau misalkan kalian menggunakan virtual device untuk menjalankan program Android, silahkan di start terlebih dahulu untuk menghemat waktu juga. Nah, kemudian kalau misalkan kalian runningnya di handphone, silahkan siapkan dulu kabel USB, kemudian pastikan untuk USB debuggingnya sudah di enable. Seperti di awal yang sudah saya sampaikan, kita akan membuat activity baru atau activity kedua lah kita sebutnya. Nah, caranya atau langkah-langkah pertama yaitu silahkan kita menuju ke package com.example.pemrograman_mobile_unsika. Nah, catatan di sini tentunya kalau kalian belum merubah nama package-nya kalau misalkan kalian sudah rubah, silahkan sesuaikan dengan nama package kalian. Nah ini sengaja saya tidak rubah namanya, defaultnya com.example. Nah, baru nama projectnya. Nah, di sini silahkan klik kanan, kemudian new, kanan new. Nah, kita pilih itu ke activity, kemudian kita pilih empty activity. Kita klik. Nah, kita akan diminta untuk memberi nama untuk nama activity Nah, jadi ketika kita meng-create satu activity baru, maka dia akan otomatis menggenerate atau membuat dua file. Yang pertama itu adalah file Kotlin-nya, kemudian yang kedua adalah file XML-nya, atau prosesornya dan form-nya atau view-nya seperti itu. Kita namai ini activity 2 misalkan. Activity 2. Ini layout name. Nah, ini package-nya bisa kita pilih. Nah, kemudian source-nya kita pilih Kotlin. Nah, ini mengenerate resource. Ini harusnya sudah ada satu file Kotlin baru. Bisa kita lihat ada dua file yang tergenerate. Yang pertama adalah activity. Activity2.kotlin kemudian activity_2.xml. Nah, di sini yang tadi saya singgung adalah ketika kita membuat satu activity baru, nah maka otomatis tergenerate
satu file Kotlin atau prosesornya. Bisa kita lihat yang ini ya, prosesornya, dan file interface atau form ya, UI-nya. Jadi otomatis tergenerate, tapi isinya kosong. Nah, nanti bisa kita sesuaikan untuk kebutuhan kita masing-masing. Kita udah berhasil nih untuk membuat satu activity baru. Kemudian selanjutnya kita perlu menghubungkan antara file menu utama ya, kita sebutnya menu utama, ke form yang baru kita buat. Baik, selanjutnya kita menuju atau kita buka, silahkan buka untuk file UI atau XML untuk activity main. Oke, nah ini yang minggu lalu kita buat ya. Nah, silahkan kita sudah sepakat bahwa ketika pertemuan berikutnya maka kita akan menggunakan project yang pertemuan sebelumnya. Nah, ini supaya kita tidak mengulang dari awal ya, dari awal hasil program yang kita buat sebelumnya. Nah, kita sebut ini sebagai menu utama ya rekan-rekan, sebagai menu utama yang akan menjadi tampilan utama saat program dijalankan. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan satu tombol baru ya. Kita menambahkan satu tombol baru yang fungsinya adalah untuk memanggil atau menampilkan activity yang tadi ya, yang baru kita buat. Oke, button web content. Nah, kemudian kita perlu menambahkan properti untuk ID atau variabel ya. ID. Oke, kita namai tombol 2, atau kalau misalkan kalian sudah membuat variabel tombol 2, kita bikin tombol activity 2 ya, seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa diberi penutup ya. Jadi cukup menambahkan slash atau kemudian setelah kita menambahkan variabel, nah seperti materi sebelumnya, ketika kita akan menambahkan string baru, maka kita harus menambahkannya di package values, kemudian string.xml. Kita tambahkan di sini. Nah, bisa Ctrl D untuk mengcopy baris. Ctrl D, kemudian kita bikin variabel, misalkan tombol activity 2 ya. Oke. Nah, di sini kita kasih nama tombol menu 2. Simpan. Oke, kita kembali lagi ke activity main. Nah, kita tambahkan properti untuk teks. Oke, Android teks ya. Kita isi teksnya, misalkan variabel yang tadi kita buat add string ya, tombol activity 2. Simpan. Kita lihat ke desain. Nah, dia sudah menambah satu tombol baru. Oke, tadi ID-nya jangan lupa tombol activity 2 atau variabelnya ya. Nah, kemudian setelah kita membuat satu tombol baru, selanjutnya adalah kita mengeksekusi atau menambahkan action untuk tombol atau button activity 2 ini. Jadi ketika si tombol ini diklik ya, si tombol diklik, oke, maka dia akan menampilkan activity atau interface yang baru tadi kita bikin. Nah, selanjutnya kita ke file main activity.kotlin. Nah, kenapa kita masih di sini? Masih di main activity Kotlin? Karena function atau tombol tadi itu,
tombol yang di activity main ini, file prosesornya atau eksekutornya adalah main_activity.kotlin. Nah, jadi masih di sini. Seperti pertemuan sebelumnya, kita perlu menginisialisasi untuk variabel button kedua. File, kemudian nama variabelnya, tombol, activity, activity 2 sama dengan find view by ID. Nah, by ID di sini button ya, jenis widgetnya, kemudian R ini resource titik ID. Nah, kita panggil tombolnya itu adalah tombol activity 2 yang sebelumnya kita bikin ya variabelnya. Oke, nah kita sudah selesai menginisialisasi. Selanjutnya kita perlu membuat satu fungsi baru seperti sebelumnya ya. Seperti tombol 1.setOnClickListener ini. Tapi kita implementasinya ke tombol activity 2 ya. Tombol activity 2 sama dengan titik set ya on. Nah, ini bisa kalau tidak muncul autocomplete-nya bisa kalian key press untuk kontrol spasi. Kontrol plus spasi, nanti dia akan muncul autocomplete-nya ya. Oke, di enter on click listener, Nah, ini ya kedua. Oke, enter. Nah, setelah kita membuat function untuk menampilkan form kedua atau activity kedua, kita perlu membuat satu variabel baru yang namanya intent. Oke. Intent sama dengan intent. Oke. Intent this. Nah, kemudian nama form yang akan ditampilkan. Tadi kan kita sebelumnya membuat satu nama variabelnya yaitu activity 2 ya, variabel untuk penamaan activity-nya. Activity nah ini activity 2 .class.java. Oke, nah seperti ini ya. Activity 2 class.java. Kemudian di baris selanjutnya state activity. Nah, ini nama variabelnya intent ya. Seperti ini. Nah, perlu saya jelaskan. Jadi di dalam Android ketika kita akan memanggil form baru. Oke, jadi sebetulnya saya lebih nyaman memanggilnya atau menyebutnya form ya. Form atau di Android itu kan activity. Oke, activity baru. Nah, jadi fungsinya itu adalah menggunakan intent. Ya, bisa kita kasih komentar. Intent digunakan untuk memanggil atau menampilkan activity baru. Oke, nah jadi caranya seperti ini. Nah, kalau misalkan sebelumnya kalian belajar Java untuk Android, itu untuk memanggil activity baru itu dengan intent itu cukup lumayan banyak scriptnya. Tapi untuk di Kotlin itu terasa jauh lebih simpel gitu ya. Kita tidak perlu
Kita tidak perlu mendefinisikan variabel atau fungsi-fungsi lain yang lebih panjang dari Java gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu kelebihan untuk Kotlin. Kalian bisa bandingkan, silahkan cari di internet gitu ya. Bisa kalian cari membuat memanggil dua activity gitu ya di dalam Java Android dan memanggil activity di Kotlin Android gitu. Jadi nanti bisa kalian lihat perbedaannya. Oke, kalau sudah silahkan coba running program yang baru saja kita tambahkan activity ini. Oke, seperti biasa ya, hijau segitiga. Bisa kita lihat proses installing ya, installing file APK-nya ke FVD ya. Bisa kita lihat, kita tunggu di sini sampai finish. Nah, ini tergantung dari spek komputer yang kalian miliki ya. Nah, saya sarankan sih ketika kita running Android Studio, silahkan dimatikan antivirusnya, tapi internetnya kalau bisa dimatikan, karena kan terlalu beresiko ya kalau misalkan tanpa antivirus tapi terkoneksi ke internet. Baik, nah ini tampilan program yang sudah kita tambahkan activity. Nah, tadi kan di tombol menu 2 ya, kita coba klik. Oke, nah ini menampilkan activity baru. Nah, di sini blank karena tadi belum kita tambahkan widget lain ya, widget lain untuk user interface yang bisa kita lihat di activity yang kedua ini. Oke, kalau misalkan kalian sudah berhasil menampilkan form activity yang baru kita buat, yang baru kita tambahkan, berarti sudah berhasil untuk tahap pertama ini. Oke, silahkan dipahami terlebih dahulu, diresapi proses-prosesnya, algoritma-algoritmanya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh di kolom komentar di bawah ini ya, atau bisa kalian email ke email yang tertera.